Bangi TV, saya Eka Wijayanti hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Berawal dari keresahan terhadap persoalan lingkungan, Pondok Pesantren Al-Anwar 3 di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, kini menjadi contoh nyata dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Sejak tahun 2020, pengasuh pondok Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun bersama Nyai Hajah Nadia Jirjis mendirikan Pusat Pengelolaan Sampah atau PPS Al-Anwar 3 Sarang. Gagasan ini muncul dari keprihatinan akan mahalnya biaya pengelolaan sampah oleh instansi daerah dan potensi penumpukan sampah di lingkungan pesantren. Di sini sampah dipilah langsung sesuai jenisnya. Sampah organik dimanfaatkan untuk pakan ternak dan budidaya maggot, sedangkan sampah anorganik diolah menjadi barang bernilai seperti paving dari plastik atau abu residu. Jadi dulu sebelum berdirinya PPS niku asal muasalnya bermula dari keresahan pengasuh pondok pesantren, yakni Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun selaku pengasuhnya dan juga Mamah Nadia Jirjis juga selaku pengasuh pondok pesantren putrinya. Lalu yang membuat beliau berinisiatif mendirikan ini yaitu pertama, dahulu itu ada problem lingkungan terkait sampah terutama. Nah itu terutama di daerah Rembang sendiri niku masyarakatnya sebelum merembet ke pondok pesantren dulu niku masyarakat Sarang sendiri niku terkendala terkait nanti sampah mau dikemanakan, soalnya DLH Rembang juga mematok biaya yang lumayan mungkin untuk kalangan santri kelas menengah ke bawah nah itu agak memberatkan juga kalau tidak dibuang sebagaimana mestinya nanti timbul problem lingkungan sendiri. Nah, dari situ pihak pondok pesantren juga mengalami masalah yang serupa, sehingga pihak pengasuh pun mengkhawatirkan nanti berdirinya pondok pesantren ini bisa malah menimbulkan problem lingkungan tersendiri. Maka dari situ, singkat cerita, PPS Pondok Pesantren Al-Anwar 3 ini akhirnya berdiri dan beroperasi di tahun 2020, berangkat dari keresahan para pengasuh tadi. Nah, mungkin kita juga selaku santri sebagai garda terdepan terkait mengkaji berbagai literatur kitab, itu juga mestinya tidak hanya memerdulikan soal kemajuan intelektual saja. Jadi ada hal yang lebih urgent di balik itu, yakni apa yang kita pelajari itu juga menjadi implementasi tersendiri. Seperti halnya misal lingkungan itu sudah mengalami banyak kerusakan. Paling tidak jika kita tidak banyak bisa berkontribusi banyak, paling tidak kita tidak menambah kerusakan berlebih seperti itu. PPS Al-Anwar 3 Sarang menjadi bukti bahwa pesantren tak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga agen perubahan sosial dan lingkungan. Dari kesadaran kecil, lahir gerakan besar untuk bumi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dari Sarang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menggelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Giri Bakti Rembang.
Upacara yang berlangsung khidmat ini digelar pada Sabtu malam 16 Agustus 2025 tepat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara, Komandan Kodim 0720 Rembang, Letkol ARM Winner Fradana Dieng. Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan ini, termasuk Wakil Bupati Rembang M. Hanis Holilbaro atau Gus Hanis, jajaran Forkopimda, TNI Polri, aparatur sipil negara, serta tamu undangan lainnya. Dalam suasana hening, peserta apel menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Doa bersama pun dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur atas jasa-jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk kita anak bangsa menghormati jasa para pahlawan, terutama di 17 Agustus di tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu cara kita menghormati beliau yang telah wafat, dan tentu ini merefleksikan anak bangsa semuanya untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan bangsa yang kita cintai. Apel kehormatan dan renungan suci ini rutin digelar setiap tahun menjelang peringatan Hari Kemerdekaan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, sekaligus untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan menanamkan nilai perjuangan di kalangan generasi muda. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Suasana khidmat sekaligus meriah mewarnai resepsi kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang digelar di Pendopo RA Kartini Rembang pada Minggu malam 17 Agustus 2025. Untuk Indonesia.
Dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Dandim 0720 Rembang, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, serta anggota DPR RI. Dalam sambutannya, Bupati Rembang Harno menegaskan, resepsi kenegaraan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi terhadap perjalanan panjang bangsa yang telah merdeka selama 8 dekade. Keberhasilan rangkaian kegiatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Kabupaten Rembang adalah hasil kerjasama banyak pihak. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, instansi pemerintah, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh panitia yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan. Semoga melalui momentum kemerdekaan ini kita semakin memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, dan bersama-sama membangun Kabupaten Rembang agar lebih maju dan sejahtera. Resepsi kenegaraan ini menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Rembang. Acara yang tidak hanya semarak, namun juga syarat makna kebangsaan dan semangat persatuan. Dari Rembang, tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Kabupaten Rembang mencatatkan prestasi di momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam resepsi kenegaraan yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini pada Minggu malam 17 Agustus 2025. Pemerintah Kabupaten Rembang menerima 5 penghargaan nasional dari berbagai kementerian dan lembaga. Kabupaten Rembang mencatatkan prestasi di momen peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam resepsi kenegaraan yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini pada Minggu malam 17 Agustus 2025. Pemkab Rembang menerima 5 penghargaan nasional dari berbagai kementerian dan lembaga. 5 penghargaan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari arsip dan literasi, pelayanan publik, teknologi informasi, kelautan, hingga perlindungan anak. Dari penghargaan itu yang saya terlibat secara langsung itu ada 2. Yang satu Kabupaten Ramah Anak, ini diberikan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang ini mendapatkan penghargaan Kabupaten Ramah Anak kategori Nindya. Ini kategori tengah, sebelum utama dan kemudian paripurna. Kalau di bawah Nindya ini apa ya? Ya pokoknya Nindya di tengah-tengah lah Nindya. Dan kita sebenarnya sudah 5 kali berturut-turut dapat penghargaan kategori Nindya untuk Kabupaten Ramah Anak. Layak Anak, Kabupaten Layak Anak, sorry. Ini sudah ke-5 kali berturut-turut. Jadi sebenarnya kita pengennya sih naik, apalagi nanti sampai ke yang paripurna itu se-Indonesia belum ada yang paripurna. Yang utama ada beberapa dan paling banyak Nindya. Di Jawa Tengah yang Nindya, kenapa kita bangga? Karena di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota hanya 15 yang di kategori Nindya, termasuk Kabupaten Rembang. Itu yang pertama. Terus yang saya terlibat langsung lagi ini yang penghargaan untuk surat-surat R.A. Kartini yang masuk Memory of the World. Artinya dia menjadi arsip memorandum, arsip memorial, itu ya, arsip dokumenter yang telah diakui dunia. 5 penghargaan nasional ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Rembang. Dari Rembang, tim Liputan Bangkit TV melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinpermades, pengawasan dan pendampingan dilakukan lintas sektor agar dana desa benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Langkah ini diharapkan mendorong partisipasi warga dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kepala Dinpermades Rembang Slamet Haryanto menyebut pengawasan dana desa dilakukan bersama inspektorat dan para camat untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai aturan. Keterlibatan publik juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan. Proses perencanaan hingga pelaporan dana desa dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk perwakilan perempuan. Tugas pokok fungsi dari Dinpermades itu adalah memang membantu tugas Pak Bupati dalam rangka menyiapkan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. Terkait dengan dana desa ini, itu diantaranya kita juga mengadakan kegiatan apa yang dinamakan pembinaan dan pengawasan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah yang lain seperti dengan inspektorat dan juga dengan camat begitu. Di desa itu memang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa itu memang ada kebijakan-kebijakan agar dana desa itu memang harus dilaksanakan, dikelola secara transparan dan akuntabel. Seperti contohnya ketika musyawarah desa itu harus melibatkan elemen-elemen sumber daya manusia yang ada di desa, termasuk lembaga-lembaga yang ada di desa. Itu ada RT, RW, kemudian Karang Taruna, LPMD, kemudian BPD mesti itu, dan juga ada keterwakilan perempuan juga. Terus itu baru dalam tataran perencanaan, itu harus melibatkan masyarakat. Setelah berproses menjadi APBDes, itu pun juga ketika sudah ditetapkan, dana desa yang sudah ditetapkan itu penggunaannya untuk apa saja toh? Nah, itu juga harus dibuka ditampilkan melalui papan-papan itu informasi yang ada di tingkat desa, di balai desa atau di tempat-tempat strategis yang ada di tingkat desa dalam bentuk banner-banner itu. Jadi untuk pemerintahan berapa, untuk pembangunan berapa, untuk kemasyarakatan berapa, terus untuk pemberdayaan masyarakat sudah di situ. Di samping itu harus di backup juga di desa yang sudah katakanlah SID-nya jalan, sistem informasi desa itu berjalan, itu ada yang sudah mengupload ke situ. Jadi secara istilahnya digital mereka juga disajikan, kemudian secara fisik itu juga ditampilkan. Begitu juga ketika pertanggungjawabannya, penggunaan dana desa itu juga melibatkan elemen masyarakat yang ada di sana, terutama sesuai dengan bisa lembaga-lembaga masyarakat, tokoh agama, ya sesuai dengan peserta musyawarah desa itu. Ya, ada RT, RW, Karang Taruna, jadi cocok-cocokan di situ gitu. Ini salah satu bentuk untuk transparansi pengelolaan anggaran. Di samping tentunya kita juga ada kegiatan-kegiatan bersama inspektorat juga melaksanakan audit dan lain sebagainya gitu. Dinpermades berharap program desa dapat terus diselaraskan dengan kebutuhan lokal dan prioritas nasional. Tujuannya jelas, menjadikan dana desa sebagai penggerak utama pembangunan menuju desa yang tangguh dan mandiri. Dengan tata kelola yang transparan dan melibatkan masyarakat, dana desa di Rembang diharapkan tak sekadar menjadi anggaran, tetapi menjadi fondasi utama menuju kemandirian desa. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan.
Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadosnya saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Polres Rembang mengamankan 1 unit kendaraan yang diduga mengangkut rokok ilegal. Mobil tersebut sebelumnya terjaring dalam operasi penyekatan oleh Satlantas Polres Rembang saat mengantisipasi mobilisasi massa aksi unjuk rasa di wilayah Kabupaten Pati. Kendaraan jenis Toyota Innova dengan nomor polisi L1230BAT diamankan pada 13 Agustus lalu. Di dalamnya, polisi menemukan tumpukan diduga rokok ilegal yang disimpan di bagian belakang dan jok tengah, lalu ditutupi dengan kain berwarna hitam. Dari pemeriksaan awal, 2 orang yang berada di dalam mobil tersebut, yakni sopir dan kernet, diduga berasal dari Jawa Timur. Namun identitas mereka masih belum dipublikasikan karena penyelidikan masih berlangsung. Kemarin dilaksanakan penyekatan oleh Satuan Lalu Lintas. Kemudian kami dari Reskrim menerima penyerahan 1 unit KBM tersebut. Kami saat ini masih kita dalami apakah isi daripada rokok tersebut itu ilegal atau tidak, saat ini masih kita dalami. Kalau ada pelanggaran, ya saksinya tentunya kaitannya dengan ada undang-undang kesehatan juga ada. Apabila itu melanggar kesehatan yang tidak disertai kesehatan, ada tentang cukai. Tapi sampai saat ini masih jalan. Polres Rembang terus mendalami kasus ini dan mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam distribusi atau peredaran rokok ilegal, karena selain melanggar hukum, juga merugikan negara. Dari Kaliori, tim liputan Bangkit TV melaporkan.
Jika berkunjung ke Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, jangan lewatkan kuliner legendaris yang satu ini. Ya, bubur petis. Hidangan sederhana berbahan dasar bubur dan campuran petis ikan, ini telah menjadi ikon kuliner pesisir timur Jawa Tengah. Salah satu warung yang melegenda adalah milik Halimah yang sudah lebih dari 20 tahun setia menyajikan bubur petis kepada para pelanggannya. Warungnya berada di Jalan Pantura Sarang, tepatnya di Desa Bajing Meduro. Meski menggunakan petis ikan, bubur ini tidak berbau amis, cita rasa gurih dan sedikit pedas jadi daya tarik utama, apalagi dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, hanya Rp3.000 per porsinya. Tak heran sejak dibuka pukul 11 siang hingga malam hari, warung ini tak pernah sepi pembeli. Dari warga lokal hingga para pendatang yang penasaran dengan cita rasa khas Sarang ini. Petis ulek, petis acar. Sing bedake niku napa niku? Acar iku digongso. Gongso. Ulek. Ulek-ulek. Digongso dinapake, Bu? Digongso itu digoreng, ditumis, dikai lombok, dikai berambang, bawang, terus digongso. Lebih dari sekadar makanan, bubur petis Ibu Halimah adalah bagian dari identitas dan cita kuliner Kecamatan Sarang. Cita rasa sederhana yang telah bertahan lintas generasi, menghangatkan siapapun yang mencicipinya. Dari Sarang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Eka Wijayanti, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.